Let's go. Oke, pertandingan kedua antara BTR Alpha melawan Onyx Esports. Farming sebenarnya untuk laning jauh. Pertandingan kedua, guys. Yap, kalau laning Hajar. jauh manjangin juga buat keduanya ya. Tapi kita mungkin bisa lebih melihat antara Povius dan juga Lucas nih yang bakal bermain ya. Karena menurutku di sini ya, Joy lawan EXP Lane Haya bakal punya peran Sabun. penting terutama untuk melakukan setup sama-sama dengan penggunaan emblem tank ternyata untuk EXP-nya. Yang City juga sama, bedanya hanya ada di Pervasive dan juga ada di Brave Smite. Dan bahkan ya untuk kedua gold laner ini sama-sama emblem assassin ternyata. Ya, Sans pakai emblem mage ternyata, emblem mage ya. Gue pikir pakai basic common loh, karena kan rata-rata gak semua sih memang. Gue ngeliatnya waktu itu super cringe dia pakai basic common juga untuk Chusin. Tapi ya sebenarnya emblem mage juga nggak masalah karena kan ada damage yang lebih pasti. Dan ini yang harus dilakukan dari awal sebenarnya untuk Bigetron, bikin emannya fat. Iya. Tapi ya balik lagi ya untuk Chusin memang rata-rata basic aman karena dia Seperti biasa awal-awal game pasti kita ngarit-ngarit dulu ya. dia nanti kan. Biasa lah, cari level. Level apa trek? Tanky nih. Dan memang tempo pelan yang sedang kita lihat sekarang karena Hayabusa dipakai dengan Kairi yang sedang melakukan setup juga untuk di-push sisi kanan dari area river. Dan lihat Sansya, Lantern Flare yang cukup mengganggu pastinya ya. Meskipun memang bisa dikejar, tapi kalau positioning yang bagus dan punya Crimson Beacon akan sulit sebenarnya untuk bisa ditangkap dengan Super Care. Itu dia. Jungle yang sudah selesai bisa dibilang, semua creep udah nggak ada, udah habis, sisa dari creepnya aja. Tapi ngeliat dari turtle pertama, sebenarnya dari dua experience dua-duanya kuat ini. Bisa siapa aja yang setup, bahkan Sans terkena poke damage yang lumayan banget. Boy pakai jarang. Ini kena freeze sih, Moreno. Dia nggak dapetin 2 minion, bahkan nggak dapat level 4 di turtle yang pertama. Ya benar-benar ditungguin juga sebenarnya buat Onyx Esports. Mereka ingin buat Oke, turtle pertama dulu dan setupnya bisa jadi dilakukan oleh Bigetron Alpha mungkin untuk poking dari turtle-nya, tapi lihat look-nya sudah terluka dan bahkan harus melakukan recall sebelum melakukan Unleash the Beast. Ya, seenggaknya nggak di setup sih sama Bigetron, karena ngeliat dari Kairi pun dia langsung ngambil ke Orange dulu. Kontes lah, atau delay aja. Mungkin delay sih. Wits. Karena Super Cat juga kan ya assassin ini tahan badan terlalu lama. Waduh. Bagian depan Super Ken yang terkena zoning out. Kairi hadir sekarang dengan orange buff yang sudah di tangan dari Lord Manipulation. Dahulu beli waktu yang coba dilakukan Retribution. Gendeng. Kecolong bro. Harus mundur. Pengejaran masih berlanjut karena light flicker defense keren digunakan. Yap, dan sudah kita bahas Kairi, mari adalah bagaimana Lantern Flare akan menyakitkan hero yang berjalan kaki. Dan tadi Lucasnya dengan posisi sedang menjadi beast mode terangkat dengan Lantern Flare. Dan itu kelihatan banget ya, memang sebenarnya beli waktu juga sih tadi dari looknya Om. Dia kabur sejauh mungkin aja kan dari turtle biar nggak bisa retry juga dari Kairinya. Super Ken hadir di waktu yang tepat. Untuk sampai saat ini gua rasa pertukaran 1 poin kill doang, Bigetron masih unggul. Yep. Karena nggak ada creeps juga yang bisa diambil akhirnya buat Onyx Esports ya, beda dengan game yang pertama. Dapat turtle, mereka dapetin point kill juga, mereka bisa menjara ya isi jungle dari Bigetron Alpha. Dan yang harus diwaspadai Onyx Esports sekarang adalah jangan sampai nih Eman juga bisa jadi. Karena power dari Eman, belum lagi sekarang sudah disokong nih, ada Super Ken yang menang level dari Kairi. Iya. Bisa jadi nanti akan ada assassin di far lane, karena dua-dua experience-nya menurut gue ini experience tempur banget kan. Luke dan juga Lutfi, dua-duanya experience yang bisa team fight. Dari mid lane pergerakan yang coba untuk dilakukan kali ini Light mengejar ke arah depan. Dan dia tahu bukan target yang bagus kalau dia ambil kill. Dan Luke-nya juga harus menggunakan Unleash the Beast kembali ya. Jadi itu adalah progres yang cukup lama sebenarnya, karena untuk mengumpulkan resolve itu lumayan panjang dan lama. Jadi kalau ada Unleash the Beast yang sudah dipakai, ya biasanya mereka masih harus menunggu yang jangka waktu yang cukup panjang nantinya. Dan lihat Sansnya hanya melakukan pengecekan dengan Lantern Flare saja. Well, Dragon kan cukup tepat, gak bisa bernafas, bahkan Sans hilang secara instan. Namun Super Ken tertangkapkah? Masih bisa kabur untungnya, 1 tetes darahnya lagi. Ya, tipis sekali tadi, masih bisa kembali ke belakang. Dan bahkan untuk setup Bigetron Alpha ini mereka masih bisa kembali recall dulu, balik lagi dan nice movement yang dilakukan oleh Light yang berhasil untuk mengunci pergerakan agar Sans tidak kemana-mana, karena ini tidak ada purify sama sekali buat Onyx Esports. Turtle itu bait yang bagus berarti ya, dikejar di bagian depannya juga. Sementara Turtle kembali di setup Retribution yang sebenarnya masih ready juga, masuk dari Super Ken. Turtle-nya di reset, fight yang akan dicari Light membeli waktu di bagian depan, terangkat lagi dengan Lantern Retribution. Super Ken mendapatkan turtle kedua, namun dibalikin sekarang dengan Glorious Pathway di bagian depan. 2 kali tapi harus menjadi korban atas turtle yang diamankan.
Ya masih tetap unggul sebenarnya untuk ekonomi dari Bigetron Eman, Alpha meskipun itu terlihat tipis ya. Namun untuk korban jiwanya Bigetron Alpha Wih, lebih banyak tumbangnya juga. Eman. Dan Eman dikejar oleh Savero. Eman Solo solo kill. kill. Wesker yang dipegang. Gak diterusin, oke. Terakhir tadi Eman. sayang sebetulnya, tapi ya mungkin perbandingannya dia tadi bisa dapetin kill dan bisa tumbang. Dan Super Ken mencuri purple buff dari Kairi. Oh ya, ini inilah saya yang kira memang harus dipergunakan ya oleh tiga. Bigetron Alpha. Memaksimalkan apa yang menjadi efisiensi untuk hero tersebut. Mobilitas yang dimainkan dengan Joy. Sakit banget, light. Nepok damage tadi stun dari Keyboy dan juga adanya armor break ya. Dari Savero bisa langsung bikin darahnya udah hilang setengah lebih. Nah, landing jauh udah dikasih nih Om. Nah ini jauh dikasih dengan Kairi ya berarti ya. Bagian bawah dipanjangin. Pun demikian dengan Super Ken yang berada di Yuk, landing yang cukup jauh singkat, juga. yuk. Dan akan terjadi untuk di area top nih. Glorious Di aspal. dari Keyboy. Langsung memotong jalur mundur. Tapi ya bukan pilihan yang tepat juga untuk komit kayak tadi dari kayak Onyx. gitu, Balik Ben. lagi. Iritel butuh banget item. Yap. Dan masih harus menunggu sebenarnya untuk jadinya Kayak berserta mana, Fury Gra? nanti Tuh. bagi Savero dulu. Jadi ada sedikit tarik ulur yang sedang kita lihat, namun Onyx Esports mereka harus waspada dengan kehadiran Light yang bisa menendang. Karena mereka nggak bawa Purify sama sekali, yang berarti harus hati-hati dan waspada dan memaksimalkan nih refleks tangan yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Harus ya. Telat dikit hilang. Hilang pasti. Gak selamat glowing dari Sans. Seenggaknya udah ada anti regen nih untuk ngejar-ngejar yang punya left tail mungkin. Shield kecil itu bisa langsung hilang juga. Pergerakan yang sekarang bisa dibilang masih setara. Goldnya pun beda, dipegang Bigetron tapi gak jauh. Wes. Nah, ini sangat-sangat hampir mirip sih untuk keduanya ya. Akhirnya Seperti pak sore tanya. Flying Beat sudah dipergunakan tapi cooldown yang cukup cepat juga dan ini masih membiarkan Kairi untuk tetap farming di area bawah. Wah, Kairi ada loop juga nih yang siap untuk menjepit. Mereka sadar kalau Turtle kali ini bisa dijagain juga dan Kairinya sadar juga Om itu rumput yang bahaya nggak boleh dilewatin sembarangan. Di sisi lain Keyboy rapok damage aja dan belum ada team fight. Iya, karena menyadari juga ya mungkin di bagian bawah ada dua jadi Turtle-nya hanya pancingan. Woi, Oke, Glorious Pathway. Cor. Flicker Eman satu Flicker. informasi yang cukup mahal bahwa Tendang. dipotong oleh Super Ken, namun tim fight tidak Oke. bisa dihindari Wih. lagi. Sans yang bakal dikejar, tembakan Shockwave tadi yang masih belum bisa dapetin kill. Yap, lagi-lagi flicker yang harus terpakai oleh Bigetron Alpha. 3 flicker sudah bisa dipastikan Ayo kena hilang. KI. Dan ini akan di zoning habis oleh Onyx Esports karena kalau Bigetron Alpha mau team fight, mereka harus komit. Ward manipulation Turtle yang terakhir retribution bahkan Sans yang mendapatkan Turtle bersama dengan 1 poin kill karena light fokus karena clear minion The Eman. Tahu Eman sadar sekarang udah bukan waktunya lagi untuk cari kill balasan. Yap, harus mundur semuanya dan lihat Sansnya bahkan belum menggunakan flicker dia. Masih terjaga sama sekali dan di bagian topnya lagi mendapatkan Turtle akan ada lagi satu buah wave yang bisa masuk dalam kantong milik Kairi. Eman. Eman hampir ya tadi ya kalau dia maju ke rumput depan kena shadow Kairi hilang sih itu. Level yang sebenarnya kalau ngomongin level Super Ken dia masih unggul ya. Yap. Yuk. Nih, kalau Seru. farming pattern-nya lebih terjaga sih sebenarnya buat Super Ken ya di game yang kedua ini. Cuman ya setup dari Light nih yang memang harus benar-benar pas mau target kemana. Kalau ke Sans kayaknya saat ini biasanya dia bisa jadi bait juga loh. Jadi harus hati-hati kalau memang targetnya ke Sans. Ya, walaupun nggak ada Purif ya, Mhm. tetap bisa aja sih dia lompat pakai flicker mungkin, Crimson Beacon. Banyak yang bisa dilakukan. Ya itu alasan dari Chusin yang memang di-ban terus. Betul. Mavic Gun, item kedua Glorious Pathway Moreno. langsung Wih. manipulation defensif juga yang langsung dilakukan Wih. juga, apakah damage-nya cukup. Tapi Kairi masih selamat juga akhirnya. tadi, selamat dari terkaman Wave Dragon. Gak untuk Tebal. Keyboy Keyboy. nggak bisa kemana-mana karena udah nggak ada lagi juga spell yang bisa digunakan. Ya, dan bahkan flash combo dari Luke memang masuk total semuanya bersama dengan Shockwave Blast yang dipergunakan dan Bigetron Alpha mereka kembali memegang kendali untuk gold yang mereka dapatkan karena di bagian top outer turretnya berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha. Dan ini agak memaksa ya untuk Onyx Esports harus melakukan langkah yang lain yaitu split push. Mau nggak mau ya. Kan di Lord pertama pun kayaknya bukan hal yang bagus sih kalau memang dia mau coba untuk paksain 3-2 nih Luke bersama Cow. dengan Eman. Mungkin nggak bisa bareng sama lain. Dia takutnya ketemunya mungkin kayak Hayabusa nggak bisa di backup juga. Langsung cari opsi yang lain. Tengahnya udah di clear, harusnya aman sih. Ya, masih aman damai sebenarnya. Bentuk Lord yang pertama, siapa yang bakal mulai untuk ngepok terlebih dahulu terhadap Lord ini ya. Karena lihat trionya sudah mulai jalan 4 bahkan karena di cover dengan ada Savero di bagian belakang juga. Dan seperti yang kita tahu kalau memang dari Sans yang membuka badan seperti ini, wah lihat belakangnya tuh ada Kibo yang sembunyi dalam rumput, ada Savero yang bisa tiba-tiba maju juga. Jadi memang Sans selalu menjadi garda terdepan untuk Onyx Esports, menjadi pancingan sekaligus. Ini bisa mencicil darah-darah lawannya dengan ya cukup konsisten. 5 lawan 5 Soalnya, Lord. mungkin kalau memang mau ngambil Sans, ya Bigetron juga harus tahu kan resikonya Iya. apa nih.
Apakah nanti Xavero-nya jadi free atau Kairi-nya bisa masuk dengan bebas? Lord muncul tapi nggak bakal di-setup buru-buru sih sama keduanya. Ya mau gak mau sih memang agak tahan juga ya. Tapi Super Ken ini level maksimal nih, level 15. Bicara soal Damage Retribution seharusnya memang ada sedikit advantage untuk Bigetron Alpha. Tapi Kairi ada sendiri bagian top Watch Shadow ke belakang. Masih sanggup untuk kembali lagi dan setup pelan bagi kedua tim ini. Tidak ada yang ingin melakukan kesalahan karena mereka tahu satu kesalahan bisa membuat winner outer yang habis. Oke. Tush. Penetrate langsung keluar tapi sayangnya nggak sampai tetap tumbang ternyata Sans. Namun Shadow kill dari Kairi yang mengincar ke bagian belakang Lutfi dengan lompatannya coba membalikan keadaan juga dengan reward manipulation. Xavero dikejar namun terlalu cepat lari tadi Xavero dan akhirnya mencoba membalikan keadaan Quad Shadow yang berhasil connect masuk karena hilang. Kairi pun hilang. 3 dibayar 2. Bro. Oke, Penetrate yang memang tadi belum kena ya, sehingga masih ada perlawanan dari Onyx Esports dan mereka bisa dapetin point kill juga. Tapi sayangnya dengan temannya Kairi juga, ini untuk pemegang retribution bagi Onyx Esports tidak ada sama sekali. Jadi mereka belum bisa untuk melakukan setup di Lord yang pertama ini. Dan lihat emannya ketempel Keyboy. Mau di solo kill, Glorious Pathway. Coba untuk menahan diri namun gak bisa kabur. Wow, itu satu gerakan yang bahaya banget sih. Keyboy mau coba solo kill Eman, Om. Ya karena ada 2 damager juga ya, masih ada Super Ken dan Eman yang kita tahu memang damage-nya udah besar dan ditempel pun bakal ada lifesteal yang dipegang dengan Eman. Itu dia. Lord tanpa Keyboy sekarang berarti. Frontliner yang akan berkurang 1. Lord juga muncul di momen yang pas banget sebetulnya untuk Bigetron Alpha. Setup bahkan kayak komik Kara Lord ini sangat bisa dilakukan. Ya, tapi Sans punya flicker sedangkan Bigetron Alpha battle spell sudah habis sebenarnya sekarang. Luke langsung ke bagian depan, gak dikasih lagi. Super Ken berhasil mendapatkan Lordnya, bahkan Luke dengan reward manipulation. Sama kasusnya dengan Luke, yang Luke bisa ditumbangkan juga. XP-Land akan ditukar dengan XP-Land. Namun Luke nempel, Light terkena stun lagi, masuk lagi dan tumbang sudah Light. 2 member ditukar 1 member. Ya, ini berarti untuk Lordnya bisa jadi Lord yang sia-sia untuk Kairi. Hampir saja tumbang. Super Ken masuk di waktu yang sangat tepat tadi. Celur. Hari dari Kairi. Ya, masih bisa bertahan ternyata. Tapi Lordnya tidak ada pengawalan sama sekali untuk di bagian top. Bisa dibersihkan, tapi Bigetron Alpha mereka akan memilih untuk melakukan push di 3 area yang berbeda juga. Ya, sekarang udah megang keunggulan gold juga kan, mereka harus lebih berani. Memang sih nggak banyak juga keunggulan goldnya sekarang. Ya, tapi bisa dibilang Lord ini bisa menambah lagi keunggulan. Rainer Rapati tadi ya. Yap. Sakit banget damage-nya. Itu Rainer biasa. Ngaspal. Glorious Pathway dibuka, tapi nggak ada siapa-siapa sama sekali. Oke, Onyx Esports mereka harus sedikit menahan nih ya, untuk mereka kapan melakukan team fight. Xavero mungkin akan menjadi kuncinya di sini. Secara Xavero punya Wind Talker, sedangkan dari Eman akan bermain defensif dengan Wind of Nature yang sudah di-buy, yang sebentar lagi bisa menuju ke Demon Hunter Sword. Wah, ini dari turret sih unggul jauh banget ya. Yep. Hanya 1 turret tadi loh di atas yang hancur dari Bigetron. Ya, mereka udah pegang dari awal secara untuk total damage output yang diberikan Bigetron Alpha, damager mereka cukup besar sih, dan Luke bisa dibilang ya dengan item-item defense yang dimiliki untuk Luke ini udah sangat cukup. Belum lagi ada Blade Armor yang dibeli dengan dia. Berarti Xavero-nya juga mau targeting ke Luke ya harus hati-hati dan harus siap nih dengan lifesteal yang harus dimiliki dengan dia. Haris banget Sans. Terkena 1 basic attack dari Rainer Rapati. Sekarang banget. Tapi ya selama belum tumbang it's okay. Ngomongin soal defense berarti sebenarnya dari orang defense background-nya enggak terlalu bagus loh. Karena Chusin ya. Iya. Istilahnya siapa Chusin mereka harus ngajak buat tim fight sebenarnya. Iya, Sportnya masalah juga sih. Kasusnya sih sangat sementara nggak ada Lord kayaknya masih aman-aman aja. Tapi kalau udah ada Lord itu yang akan susah. Dan Purple sekarang poke damage dari Eman yang sangat-sangat jauh, sangat-sangat bisa juga, dan retribution ya dipakai oleh Kairi. Iya, nih udah mulai menyala semua sebenarnya untuk Bigetron Alpha ya. Super Ken menemukan irama dia dengan Joy sekarang. Tinggal kelihatan bagaimana untuk kontrol di lane yang jauhnya. Ini bisa dipegang oleh Super Ken sendirian juga. Dan lihat hanya untuk clear di bagian depan 2 minion kecil dan membiarkan katapultnya, yang berarti ya di bawah akan ada satu buah slow push yang terjadi. Dan Kairi, Malfikror, Keyboy tadi ada Immortal, dan masing-masing akan melakukan setup ya. Tapi Bigetron Alpha mereka lebih berani jelas karena mereka sedang pegang untuk map vision. Oke. Masih jadi everybody games. 2000 gold ini nggak menjamin apapun. Ya walaupun memang kalau kita lihat dari pressure, Bigetron sekarang lagi pegang temponya nih. Mereka lagi pegang mapnya, lagi pegang visionnya. Lord sebentar lagi akan muncul. Lordnya sudah enhance. Yap. Lord yang bisa memberikan efek charge juga. Dan lebih dahulu dipok jelas oleh Bigetron Alpha. Mereka sudah dan Sans. Damage kira. Rapati lagi-lagi. Sakit sih, harus
harus recall Suns ya. Ya mau nggak mau harus recall dulu, beli waktu lagi. Bawahnya nggak di clear ya. Ya mungkin mereka juga sadar Om, kalau misalkan satu muncul di bawah, Lord ini bisa dicepetin kan. Yap. Ya Joy, Batrix dulu bisa. Yap. Oke, Suns ya itu 2 wave di bawah. Oke, pilihan untuk Onyx Esports mau kontes kalau muncul dicepetin. Sans langsung muncul dan tim fight akan Johnny coba meleper. dipaksakan. Light mencari vision di bagian depan dan Yas tidak ada siapapun di sana. Lagi-lagi dengan Glorious Pathway, Keyboy sendirian di bagian depan coba untuk membeli waktu Wes, saja. damage Savero rate, juga masih wes. standby di posisi yang Otar, banget di Stan belakang. Dan Kokot. Sans terkunci dan Retribution Wes, super kill masih bisa mendapatkan Lordnya sekarang. Aduh, Lord dah. mengejar ke arah Aduh, Savero di bagian aduh. belakang, namun depannya ditutup juga Lutfi. Wes, Dan masih bisa selamat wes. jauh untuk Keyboy. Shadow kill, Quad Shadow di bagian belakang. Selamatkah Kairi? Satu Wes. lagi Quad Shadow dan Redder Terus. mati Eman. Satu hit terakhir. Oh, Kairi hilang Eman, menyisakan Eman Lutfi temen. dan juga Savero. Yap, satu kill Rere. di mana terlihatnya sedikit saja tadi pergerakan dari Suns di bagian bawah dan Lordnya langsung dipercepat dan begitu Alpha. Oh Savero, wah terlalu depan tadi, nyaris banget. Oh no, Savero sakit banget tadi fight glass Wendeng yang digunakan juga oleh bos, Moreno bos. dan sekarang mereka semua fokus ke arah Kan mid nggak lane. sih, Best Gi? Turret sudah hilang. Tersisa satu katapult. Lord Oh, masih beliau berdiri di kawan, bagian bener. bawah dan ini akan menjadi Lord yang lumayan mahal. Yap, dan tadi ya sebenarnya untuk tim fight di Lord juga itu target dari Eman yang memang bagus ya. Melihat Wes, ada Suns yang datang dari belakang langsung ditargeting. Oh, Super Ken selamat sekarang berhasil keluar juga. Wes. Lord mulai masuk. Base-nya langsung dituju Eman. Tidak peduli apapun sekarang objektif. Mm. Masuk Quad Shadow dan gak bisa Bigetron menyamakan kedudukan. Wendeng bos, Wow. satu sama. Satu sama itu dia untuk skor Masuk. sekarang yang sedang terjadi.